Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Bapak Ibu, para ikhwatal iman, para dhuyufullah, para dhuyufur rahman, para calon tamu-tamu Allah, para calon tamu-tamu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik para calon jemaah umrah ataupun para calon jemaah haji yang insyaallah akan selalu dan selalu dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Para ikhwatal iman, pada tayangan video kali ini insyaallah saya akan menjawab salah satu pertanyaan yang masuk di kolom komentar terkait dengan adanya kabar kemarin masalah biaya haji yang naiknya itu sangat signifikan, sangat melambung tinggi, yang tadinya dari setoran awal 25 juta harus naik 105 juta. Ini ada pertanyaan dari salah satu akun, bisa dilihat di depan layar, juga bisa dibaca bersama-sama. Ini Arya Ajah IKSR. Yang pertanyaannya kurang lebih demikian nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, usulan Kemenak biaya UNH 150 juta gimana menurut Pak Ustadz? Maksudnya menurut saya gitu loh ya. Jadi insya Allah saya akan menjawab sesuai dengan pengetahuan saya pribadi dan sesuai dengan kabar yang saat ini sedang beredar ya, yang pernah saya baca kemarin. Baik, terkait dengan adanya kenaikan biaya haji tahun 2024 ini yang tadinya 25 juta harus naik 105 juta, sekian. Ini memang setelah adanya kemarin itu ada rapat pada tanggal 13 di bulan November tahun 2023 kemarin, kan ada rapat tuh, mungkin Bapak Ibu sudah mendengar bahwa anggota DPR RI Komisi 8 dan Menteri Agama itu kemarin sudah mengadakan rapat ya. Mungkin kita sudah sama-sama mendengar bahwa di situ Menteri Agama mengusulkan, ini kalimatnya mengusulkan harga ibadah haji nanti tahun 2024 ini naiknya 105 juta, sekian dari harga setoran awal yaitu 25 juta. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau semua ini terjadi, kira-kira berapakah para calon jemaah haji akan menambah biaya tambahan itu berapa? Nah, ini yang jadi pertanyaan. Kemudian kenapa bisa ditambah dan apa alasannya? Ini mungkin ada di pikiran para calon jemaah haji, kenapa bisa ditambah ya? Kenapa kok begini begitu dan seterusnya. Nah, ini nanti yang akan saya bahas sedikit demi sedikit gitu loh Bapak Ibu. Jadi mohon disimak dan diperhatikan. Nah, ternyata Menteri Agama ini memang sudah mempertimbangkan dan sudah mengkalkulasi ya kenapa biaya ibadah haji tahun 2024 ini harus melambung tinggi, harus naik signifikan. Nah, saya ada catatannya di sini nih. Jadi yang saya catat itu melalui surat kabar yang beredar kemarin, pernyataannya dari Menteri Agama ini, kenapa bisa naik melambung tinggi nih. Rinciannya seperti ini, bahwa kalau dulu biaya penerbangan itu sebelum pandemi kan nggak terlalu mahal, tapi sekarang ini biaya penerbangan itu sangat mahal. Ya, ini naiknya 2 kali lipat Bapak Ibu. Yang mungkin sebelumnya itu harganya cuman 15 juta PP misalkan, sekarang ini harus 36 juta. Ini yang saya catat kemarin. Yang tadinya mungkin hanya 16 juta atau 17 juta. Berarti naik 2 kali lipat dong. Seperti itu. Kemudian yang kedua, biaya akomodasi selama di Arab itu sekitar 26 juta, 9 ya. Sekali lagi, yang kedua, biaya akomodasi selama di Arab Saudi ini 26,9 juta. Akomodasi itu apa saja sih Pak Ustadz? Satu contoh misalnya seperti bis, transportasi, itu akomodasi semua itu. Kemudian biaya hotel, kemudian biaya makan sehari 3 kali dan seterusnya. Ini akomodasi Bapak Ibu. Yang sebelumnya mungkin sebelum pandemi itu murah. Tahu sendiri kalau kemarin ya, kalau pasca pandemi, waktu pandemi itu berlalu langsung dibuka perjalanan ibadah haji, tahu sendiri harga tasrih di Arab Saudi itu, saya dengar kabar dari teman-teman ada yang 11.000 real.
ada yang 24.000 real. Bayangkan, ini harga tasrih surat izin masuk itu pun diberlakukan kepada para mukimin, ya, diberlakukan kepada penduduk Arab. Bukan hanya mukimin saja, bukan hanya orang pendatang yang ada di sana, tapi diberlakukan kepada orang-orang Arab sendiri, penduduk Arab sendiri, penduduk lokal. Nah, ini dia. Ya, kalau kita ngelihat ke sana gitu loh Bapak Ibu. Jadi dari harga tasrih surat izin masuk saja itu 24.000 real. Bayangkan itu kalau di kurs rupiah berapa juta. Yang sebelumnya, sebelum pandemi itu nggak ada pembiayaan sama sekali. Itu satu. Kemudian dari dari kemah-kemah yang ada di Arafah, di Masair ya kan. Kemah-kemah yang ada di Masair, di Musdalifah, kemudian di Mina, itu semua serba naik waktu itu Bapak Ibu, sehingga mungkin ini sudah dipertimbangkan juga oleh pemerintah Arab Saudi gitu loh. Nah, makanya sekarang itu diperinci oleh Menteri Agama bahwa sekarang itu sudah ada kenaikan dari pemerintah Arab Saudi seperti itu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, biaya konsumsi 9 juta ya, konsumsi dari segala hal, masalah makanan dan lain sebagainya. Kemudian masyair seperti yang saya sampaikan tadi itu 19,4 juta. Itu yang saya catat Bapak Ibu. 19,4 juta. Kalau dulu sebelum pandemi nggak nyampe harga segitu ya. Masyair itu apa sih Pak Ustadz? Nih, masyair itu mulai dari Arafah, kemudian Musdalifah, kemudian Mina, mulai dari tenda, kemudian konsumsi yang ada di sana itu semua sekitar 19,4 juta. Paham ya? Nah, kemudian yang kelima yang saya catat kemarin itu dari pembiayaan perlindungan atau asuransi sekitar Rp126.000. Itu mungkin udah mengcover semuanya ya. Itu sudah diatur-atur dari Indonesia. Jadi sekitar 126.000. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam, biaya di embarkasi dan debarkasi itu 206.000. Nah, sekali lagi pembiayaan yang keenam, biaya di embarkasi dan debarkasi itu sekitar 206.000 rupiah ya. Kemudian yang ketujuh, mohon diingat dan diperhatikan supaya nanti Bapak Ibu nggak penasaran, oh ternyata emang iya ya gitu kan, supaya kan banyak juga di antara mohon maaf masyarakat itu kadang udah nyangka buruk terus ya kan. Saya nggak membela istilahnya nggak membela orang atasan, enggak. Cuman ini memang sudah dikalkulasi sama Menteri Agama seperti itu. Kadang kan ada orang yang beranggapan, wah ini mungkin dipakai itulah uangnya segala macam ya kan. Berpikirnya kita ke sana. Bolehlah kita berpikir seperti itu. Tapi ini setelah diperinci ternyata luar biasa ya kan. Ternyata luar biasa. Semua itu serba biaya. Nah itu dia ya. Itu yang ketujuh. Biaya pelayanan keimigrasian itu 45.000. Nah ini yang ketujuh. Jadi semua itu nanti masalah imigrasi segala macam mulai dari Indonesia sampai di Arab Saudi itu cuma 45.000. Nah, kemudian yang kedelapan ini premi asuransi ya. Premi asuransi itu sekitar 175.000. Dan yang kesembilan dokumen perjalanan mulai dari paspor mungkin ya kan, paspor atau mungkin dokumen-dokumen yang lain itu sekitar 1,7 juta ya, 1.700.000. Nah, ini nanti tolong dihitung sendiri nih. Kemudian biaya hidup sekitar 3,2 juta. Biaya hidup itu apa sih Pak Ustadz? Biasanya kalau kemarin itu ada istilah living cost kayaknya itu ya, seperti itu mungkin 3,2 juta. Kemudian yang ke-11, biaya pembinaan jemaah haji di Arab Saudi dan di Indonesia itu sekitar 1.200.000. 1.200.000 Bapak Ibu. Nah itu yang ke-11, itu yang saya catat kemarin ya. Kemudian yang 12, pelayanan umum di Indonesia maupun di Arab Saudi itu sekitar 1.400.000, 1,4 ya. Yang ke-13, pengelolaan BPIH 119.000. Nah, BPIH biaya perjalanan ibadah haji. Paham ya? Itu sekitar
119.000. Sehingga angkanya itu mencapai 105 juta, sekian. Nah, itu loh. Tapi ingat, ini baru usulan, belum diresmikan. Paham ya? Jadi bagaimana menurut Pak Ustadz gitu kan tadi ya? Menurut saya itu sih apa ya? Hal yang wajar menurut saya setelah saya perinci. Soalnya saya kemarin itu ngitung-ngitung juga ya kan? Ngitung-ngitung masalah oh ternyata ini mahal ya, ternyata akomodasi mahal, ternyata hotel di sana dan seterusnya. Itu kemarin saya saya kalkulasi sendiri Bapak Ibu. Sebelumnya saya nggak punya pikiran ke sana. Saya sendiri juga kemarin kaget loh, kok bisa langsung naik segitu gitu kan. Ternyata itu memang kebijakan dari Arab Saudi, harga itu memang dinaikkan semua. Ya, seperti yang sering saya sampaikan kemarin, jangankan kita beli perabotan rumah tangga, kita beli Pepsi, Coca-Cola dan lain sebagainya, minuman, jus dan lain sebagainya di minimarket itu aja udah ada pajaknya Bapak. Namun kita sangat berharap pemerintah, anggota DPR RI, Komisi 8, Kemenang, BPKH dan lain sebagainya segera memberi keputusan berapa finalnya gitu kan, berapa estimasinya para calon jemaah haji harus mempersiapkan biaya tambahan seperti itu. Ini saya sangat berharap, tapi sekali lagi harga 105 juta ini menurut saya terbilang harga yang wajar kalau saya sendiri kalkulasi dengan harga tambahan-tambahan seperti itu. Namun sekali lagi jangan pernah khawatir, jangan pernah was-was ya kan. Ketika ada kabar seperti ini selalu optimis, kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada jalan terbaik, semoga dimudahkan, baik mudah segala urusan, mudah rezekinya, semua pokoknya. Ya, karena sebagaimana yang sering saya sampaikan, ketika kita sudah mengeluarkan harta di jalan Allah itu sama dengan jihad fisabilillah. Itu yang pertama. Jadi akan memiliki nilai pahala yang sangat luar biasa. Kedua, kalau kita ikhlas. Nah, kalau kita ikhlas membiayai perjalanan umroh, membiayai perjalanan haji, semuanya itu nanti akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan diganti. Walaupun mungkin secara tidak langsung Allah memberikan uang di depan kita, tapi paling tidak ketika kita pulang haji, ya kan? Ketika kita pulang haji nanti insya Allah usahanya tambah lancar, ya kan? Bisnisnya tambah maju, dagangannya tambah laris dan lain sebagainya. Kalau kita betul-betul ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan panik, jangan khawatir. Itu yang pertama, kita lihat dari masalah hikmah di balik adanya tambahan biaya haji ini. Tapi di samping itu memang setelah saya mendengar penjelasan dari Menteri Agama, kemudian setelah saya baca-baca di beberapa media itu kan nanti memang ada yang ditanggungkan ada yang dibebankan kepada para calon jemaah haji. Ini ada dua sistem kalau tidak salah ya. Ada yang ditanggungkan kepada para calon jemaah haji, kemudian ada yang ditanggungkan dari nilai manfaat. Contohnya gini nih, gampangnya loh ya. Kita itu kan setor awal itu mungkin 25 juta ke bank. Nah, 25 juta rupiah kita kan nunggunya bukan hanya 1 tahun atau 2 tahun. Jadi uang kita itu sudah ibaratnya sudah ada manfaat gitu kan. Di bank itu dipakai berapa puluh tahun. Kalau daerah Jawa Timur setahu saya itu mungkin 20 tahun lebih 19 tahun, wallahu alam. Tapi yang jelas sekitar segituan ya, berpuluh-puluh tahun itu nanti ada manfaatnya, sehingga tidak dibebankan semuanya kepada para calon jemaah haji. Nah, ini makanya jangan ragu dan jangan bimbang. Mungkin ini estimasinya ya kan, estimasinya yang harus dipersiapkan, karena ini yang jadi pertanyaan, berapakah yang harus disiapkan oleh para calon jemaah haji? Sekitar 40 juta sampai 50 juta, 45 juta sampai 50 juta seperti itu. Jadi ini hanya persiapan. Jadi kalau misalkan suami istri berdua kan, yang satu orang misalkan persiapkan 45 juta atau 50 juta, katakanlah 100 juta dua orang. Itu aja gampangnya loh ya. Jadi insya Allah kalau memang itu sudah nanti ibaratnya ketok palu atau udah diresmikan, insya Allah Bapak Ibu harus mempersiapkan dana yang suami istri sebesar 100 jutaan seperti itu. Nggak apa-apa. Sebagaimana yang tadi saya sampaikan, harus optimis,
harus tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting kita itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di tahun ini, yaitu di tahun 2024 ini. Karena tidak semua orang, mohon maaf, beribu-ribu maaf, tidak sedikit di antara orang itu yang kadang apa ya, pengen banget walaupun uangnya banyak tapi antriannya terlalu lama. Bahkan kadang ada yang udah mau berangkat, kalau tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kedua tanah suci Mekah Madinah, meninggal sebelum berangkat. Ada satu contoh di daerah saya sendiri, Bapak Ibu. Itu udah mau naik pesawat, subhanallah, udah mau naik pesawat, ya, ternyata meninggal, akhirnya diturunkan lagi. Berarti kan gimana ya? Menurut saya, kalau kita sudah dipanggil oleh Allah sampai kedua tanah suci Mekah Madinah, kita udah nggak mikir apa ya, uang tambahan 40 juta, 45 juta, atau mungkin 100 juta pun kita nggak mikir. Karena dari saking nikmatnya kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah, seseorang yang sudah sampai kedua tanah suci Mekah Madinah itu termasuk hamba-hamba yang memang betul-betul dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan khawatir Bapak Ibu, jangan panik, jangan bimbang. Semua pembiayaan, ya, ini saya hanya mensupport Bapak Ibu, semua pembiayaan dana ibadah haji semua akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebagaimana yang sering saya sampaikan, kalau niat kita tulus ikhlas karena Allah, kedatangan kita di Madinah, kedatangan kita di Mekah, kita akan disambut selalu oleh Allah. Labbaika wa sa'adaika, niyatuka ikhlasun minallah wa zajuka halalun, taqabbalallahu minkum. Kalau niatnya antum, kata Allah, niat tulus ikhlas karena Allah, bekal yang dibawa dari rezeki yang betul-betul murni halal, dari usaha kita, dari keringat kita ibaratnya, maka kedatanganmu akan disambut oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di Mekah, di Madinah, akan selalu disambut. Dan Allah berjanji akan diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Masya Allah. Nah, kebahagiaan dunia itu apa? Satu contoh yaitu tadi yang seperti yang saya sampaikan. Ketika kita pulang, mungkin bisnis kita semakin lancar, usaha kita semakin lancar, ya kan? Dagangan kita semakin gimana sih? Semakin lancar. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anak kita dijadikan anak soleh soleha. Seperti itu Bapak Ibu. Sehingga tidak jarang kadang ada orang berangkat haji, ada orang berangkat umroh itu kadang jual motornya, jual mobilnya, bahkan jual tanahnya sekalian. Tapi setelah pulang oleh Allah, semuanya diganti. Semuanya diganti Bapak Ibu. Masya Allah, usahanya makin maju, makin lancar seperti itu. Jadi sekali lagi terkait dengan tambahan biaya haji ini, nggak usah resah dan gelisah. Ini juga baru usulan, belum diresmikan, belum istilahnya apa ya, belum ketok palu lah kalau pengadilan seperti itu. Jadi belum diresmikan. Ya, harapan yang paling besar mudah-mudahan pemerintah Indonesia segera memberikan keputusan, karena biasanya di bulan Desember ini sampai bulan Desember, Januari, Februari ini harus sudah pelunasan. Karena satu, tiket kita harus sudah dikonfirm, ya kan, kemudian bis kita, seperti yang saya sampaikan tadi, akomodasinya semua itu harus clear ibaratnya, kemudian hotelnya harus dibayar. Lagian gini, kalau kita sudah membayar lebih awal, satu contoh, kalau saya perhatikan loh ya, kalau pemerintah Indonesia sudah cepat-cepat melunasi di sistem IHAD-nya itu ya, melunasi semua, itu nanti semakin cepat semakin bagus. Kenapa? Karena kalau udah kita cepat membayar, paling tidak kemah kita bebas memilih mau di depan, mau di samping, mau di mana gitu kan, pengen lebih fasilitasnya pengen lebih nyaman. Karena kita udah termasuk negara yang terbesar mengirim jemaah haji gitu loh. Apalagi kalau udah membayar duluan, paling tidak kita sudah dapat fasilitas dari pemerintah Arab Saudi. Nah, sebagaimana yang sering saya sampaikan, para calon jemaah haji ini kan nggak semua berkecukupan. Ada sebagian besar menengah ke atas, tapi ada juga sebagian kecil yang menengah ke bawah, yang mungkin hanya nabung, dan terus nabung. Seperti itu. Jadi supaya apa ya, kalau ada tekanan dari pemerintah Indonesia nanti ke Arab Saudi bisa nawar supaya lebih murah lagi kan, artinya nggak terlalu banyak untuk menyediakan tambahan biaya haji.
Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu terkait masalah kabar yang beredar saat ini, usulan Kemenak masalah tambahan biaya haji yang sebelumnya dari 25 juta harus ada kenaikan harga yang sangat signifikan, harus mencapai 105 juta sekian. Ya, jadi ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas shiratal mustaqim wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.